Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galih Asari di channel Asari Labs. Jadi untuk video yang sekarang kita akan coba untuk membuat marker di Vuforia berupa objek 3 dimensi. Oke, setelah sebelumnya kita udah mencoba untuk membuat marker yang berupa image target seperti gambar biasa. Kemudian ada ini box yang maksudnya kategori multi target ya. Ini udah juga kita praktekin di Unity dan alhamdulillah berhasil. Dan satu lagi terakhir itu yang silinder. Jadi untuk 3 objek atau 3 marker yang udah pernah kita lakukan itu sebenarnya menuntut kita harus mempunyai definisi yang jelas terhadap ukuran dan bentuknya gitu. Maksudnya kalau ketika kita ngobrolin yang image target biasa itu kan memang harus ya satu gambar doang, satu penampang aja. Kemudian kalau lanjut ke yang bagian box atau yang kuboid, lebih dikenal istilahnya, berarti dia memang harus harus terdefinisi yaitu berupa box. Makanya nanti akan kita inputkan itu adalah penampang atas, penampang depan, kanan kiri dan seterusnya kayak gitu. Maka itu harus jelas gitu. Dan yang silinder juga ini sama harus jelas. Karena nanti di situ kita harus masukkan berapa luas penampang atau bukan luas diameter ya. Diameter si lingkaran atas atau alas penampang atasnya atau penampang bawah. Kemudian untuk selimutnya juga itu harus didefinisikan dengan jelas semuanya itu gitu. Oke. Nah, yang akan kita lakukan sekarang itu adalah kita akan membuat marker yang dari objek 3D dalam artian ya apapun bisa dijadikan sebagai marker. Cuman catatannya adalah tekstur dari si penampang objek 3D tersebut itu tetap akan Vuforia baca dia sebagai titik-titik yang nanti bersifat sebagai augmentable dan bintangnya berapa gitu. Jadi nggak sembarangan objek 3D, harus objek 3D yang memang udah ada coraknya ya, si teksturnya itu gitu. Oke. Nah, sebenarnya ini juga walaupun dia silinder tapi dia juga bisa untuk dijadikan marker sebagai objek 3D, dan yang kotak tadi pun juga itu bisa. Nah, kalau di Vuforia untuk objek 3D dia khusus ada desainnya atau ada, nah ini dia. Jadi ini barangnya gitu. Ini ngeprintnya kayaknya kegedean atau ada satu kertas yang dia dijadikan alas untuk melakukan perekaman dari semua penampang objek 3D tersebut gitu. Nanti kita akan lihat lah. Kayaknya ini terlalu besar atau yang printan gambar ini. Nah ini dia. Nah printan gambar ini yang terlalu kecil gitu. Karena bagusnya sih di kotak yang ini. Nanti kita akan ngerekamnya di sini. Objeknya akan disimpan di sini. Nah seperti gini gitu ya. Nah ini kan ada di dalam area gitu. Kayak gitu. Oke. Ya paling ini juga ada. Nanti kita akan cobain di video yang sekarang gimana caranya merekam atau ya nyeken. Orang Sunda bilangnya nyeken objek-objek yang sifatnya 3D. Tapi ini nanti saya akan print ulang dan bentukannya harusnya bisa lebih kecil gitu seperti yang ini. Oke. Jadi di video tutorial sekarang itu nanti endingnya adalah kita dapetin file berupa .od kalau nggak salah, .od ini. Oke. Nah sekarang kita coba persiapan dulu. Kita coba list kebutuhan apa aja yang kita perlukan untuk membuat semua ini happen gitu. Oke. Ya yang pertama adalah ini kayaknya out of record ya. Kita nggak pakai dulu Unity di video yang sekarang. Cuma nanti kedepannya kita pakai Unity yang masih nerusin yang kemarin ya. 2020.1.13 F1. Oke, nah ini dia. Jadi si APK Vuforia Scanner ini adalah aplikasi Android yang nantinya dia akan digunakan sebagai alat scannernya gitu, sebagai scanner si objek tersebut. Dan si APK ini atau aplikasi Android ini ketika dia menyorot ini, nah ini gambar ini, nanti dia akan ada tampilan tertentu lah. Jadi dia itu udah ada AR image target yang si
kertas tadi gitu. Oke. Nanti ini APK-nya silakan di-download di Google Drive. Linknya saya simpan di deskripsi. Kemudian, nah ini media scanner object itu maksudnya yang tadi, yang kertas ini. Oke, yang ini. Dan yang terakhir adalah pasti objek 3D-nya. Oke, seperti yang ini. Kemudian mau yang ini, kayak atau mau yang ini. Dulu saya pernah nyoba botol kecap. Dan itu berhasil lumayan lah. Tapi emang botol kecapnya cari yang keseluruhan badannya itu sebagian besar di ada apa ya, ada jadi nggak totally yang hitamnya gitu, yang kecapnya enggak. Jadi harus ada teksturnya lah. Oke, nah ini bisa didapatkan di sini ya. Nanti silakan di browse aja Google Drive yang ini. Tapi ini boleh yang ini atau di dalam sini deh, objek target semuanya. Nah ini adalah file OD. Jadi box Mars, kemudian silinder FUVO ini udah saya rekam duluan ya. Kemudian saya naikin ke Google Drive. Jadi box Mars itu yang ini. Kemudian yang silinder FUVO itu yang ini. Oke. Nah, kemudian di dalam folder objek target ada Vuforia Scanner. Vuforia Object Scanner 9.6.3. Nah, ini dia. Oke, nah ini file APK-nya. Ini silakan di-download. Saya nggak tahu kalau iOS atau ya iPhone ada nggak ya? Ya harus dicari lagi ya di saya belum pernah soalnya pakai yang buat iPhone. Ini APK-nya silakan download dan silakan install di handphone atau di smartphone masing-masing. Dan medianya, nah ini adalah, nah ini yang kertas. Jadi baiknya sih ukuran objek tadi itu ada di dalam sini. Untuk luas, panjang sama lebarnya. Berarti luas penampangnya ya, ini harus masuk ke sini gitu. Oke, nanti kita akan lihat demonya ya. Oke, jadi ya itu silakan di-download. Ini yang untuk ukuran A4, ini yang untuk ukuran kertas letter. Oke. Kayaknya itu aja sih yang wajib kita siapkan. Gitu. Oke. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan coba untuk merekam objek-objek tadi menggunakan handphone ya, berarti handphone. Jadi APK-nya diinstal dulu di handphone. Nah, tampilannya seperti ini. Ini handphone. Oh ya, ini maaf ya, disclaimer dulu nih. Jadi kalau ini rada connect, rada nyambung lagi itu karena kabelnya nggak bener, maafkan. Tapi nanti nggak apa-apa sih, nggak akan mulai dari nol banget. Nah ini ada yang scanner paling bawah sebelah sini. Nah ini scanner. Ini kalau diklik dari sini bisa nggak? Oh enggak ya. Oke. Ya scanner. Nah ini dia. Nah ini jadi yang udah pernah saya rekam itu box Mars FUVO sama silinder FUVO. Ini udah masuk ke database-nya aplikasi ini gitu. Oke, nah caranya untuk mau menambahkan. Jadi kalau baru banget sih ini kosong ya. Ada tab tambah nanti ada tulisannya gitu. Oke, cara untuk memulai itu dengan tombol tambah yang ada di kanan atas. Nah ini dia. Oke. Jadi kalau ada watermark seperti ini, kemudian ada tombol tombol lingkaran yang ada di kanan layar, itu artinya ini belum terdeteksi marker yang berupa kertas tadi. Oke, ini saya masukin ya. Ini ada kertasnya. Kemudian kalau saya sorot marker yang di atas, ini Nah ini berubah ya jadi merah tuh. Kalau nggak dapat, dia balik lagi ke sini. Jadi nggak masalah ya. Ini menjadi sebuah trigger buat Anda kapan dia kena markernya, kapan enggak. Oke, sekalian aja. Nah, ketika dia kena, ada tampilan sesuatu di sini. Nah, ini dia. Jadi ini sebenarnya udah Vuforia Image Target ya, kayak gitu. Oke, nah ini ada semacam kayak akuarium lah atau box kaca gitu. Ini kalau diputar-putar juga sebenarnya aman. Asalkan kertas ini dia masih rekam ya. Soalnya kalau enggak, ya dia udah hilang lagi gitu. Oke, nah itu dia. Sip. Jadi indikator berhasilnya ya ini 1. Oke, kemudian saya masukkan objek
Nah ini nih, kenapa ini terlalu besar yang objek tadi itu? Karena, nah ini dia. Ini harusnya lebih kecil deh. Kayaknya harus ngecilin si pesawatnya aja. Ceritanya ini pesawat. Pesawat loh. Jadi ini kayak rumah kali ya. Rumahan gitu. Nggak harus kotak objeknya. Jadi kalau di sini ya ada nemuin ini yang kayak rumah muncung gitu, kayak mengkerucut di situ gitu, itu bisa. Kemudian di depannya juga kayak ada apa ya, ada kayak depannya pesawat tuh, si hidungnya, nah itu bisa juga pakai itu. Oke. Jadi mainan anak-anak yang pesawat juga itu bisa, boneka yang segitu juga bisa. Nah cuman bagusnya memang ukurannya ada di dalam garis biru, hijau sama merah, bagusnya gitu. Oke. Nah itu nanti saya mau ngecilin. Tapi yang ada aja dulu ya. Makanya tadi yang udah ada sih si image-nya itu yang box sama si silinder tabung. Oke, saya coba yang box dulu, oke? Sip. Nah, ini dia. Nah, ini ideal banget lah. Oke, kalau udah siap, ini belum proses perekaman ya. Proses perekaman itu dimulai ketika Anda menekan tombol warna merah. Nah, ini dia. Oke? Jadi tampilannya sekarang kayak black and white area gitu. Ada point 0, ada coverage. Kalau point 0 itu nanti itu adalah titik-titik augmentable-nya gitu. Oke, kita lihat ya. Ini belum ada, belum sampai kayak gini. Ini harus didekatkan. Nah, sampai ada apa ya? Kayak kubung gitu yang melingkupi si Mars box. Tapi ini nggak melingkupi, nggak masalah. Nanti juga kita kalau pas lagi ke sana itu ngelingkupin. Nah, tujuan kita adalah agar si yang kubung warna putih itu kan dibagi-bagi ya partnya. Nah, itu kehijauin semuanya gitu. Kehijaukan atau dibuat hijau lah semuanya. Caranya adalah ya udah kita arahkan aja ke sini. Nanti dia sendiri akan mengidentifikasi itu gitu. Nah, ini udah ada yang hilang ya. Oke. Nah, itu kelihatan ya titik-titik yang ada di layar handphone. Ini adalah titik-titik marker yang kayak augmentable-nya gitu. Jadi ini silakan semua ini harus di apa ya? Di bagusnya sih semua dapat. Nah, ini. Nah, rada jauh aja, nggak harus deket banget sih, nggak harus. Oke. Kenapa harus semua? Karena ini nantinya akan menjadi ya marker semuanya. Nah, ada yang aneh ya. Kenapa kok tulisan Acer yang ada di situ itu kena titik-titiknya gitu? Ya itu sebenarnya ini nggak boleh. Sebenarnya lingkungan untuk perekaman objek 3D marker ini nggak boleh kayak gini. Nggak boleh apa ya? Nggak boleh. Jadi ada ketentuannya sih sebenarnya. Saya cut dulu ya. Saya cut dulu yang ini. Saya udah beres. Oke, saya masukin dulu ya. Ini namanya box. Oke. Nah, ini dia. Oke, kelihatan di situ di kiri bawah itu ada area covered-nya. Belum semua ya. Berarti ini sebenarnya harus semua gitu. Kalau udah sampai sini sih continue scan silakan, yang con scan. Kalau tes itu dia hanya ngetes aja. Bagusnya sih nanti setelah beberapa area sebagian besar udah ke covered deh. Oke, kita continue scan lagi ya. Nah, ini. Oke, jadi maksudnya gini, ini kan ada warna kuning ya, terus si Acer kan laptop itu warna hitam. Nah, sedangkan si marker yang ini dia warna abu-abu. Nah, agar apa ya, titik-titik augmentable-nya itu aman, nggak loncat-loncat ke sana, nggak di luar box ini, itu lebih baik dibuat semacam kayak apa ya, kayak box foto gitu. Box foto yang keseluruhan area atau keseluruhan luasnya itu berwarna hampir sama atau usahakan mirip dengan warna ini, abu-abu ini gitu. Oke, kebayang kali ya box foto. Kemudian dikasih cahaya aja warna putih, cahaya clear gitu. Warna jangan cahaya apa ya, jangan lampu pijar. Bagusnya sih lampu TL biasa. Nah, kayak gitu. Teman-teman, jadi ini kelihatan ya warna kelihatan ada augmentable si titik-titik itu di sana gitu. Ya udah kalau ada gini sih diputar aja. Oh, belum rekam ya? Rekam. Nah, ini dia. Oke, masuk lagi. Kemudian masuk lagi.
Ini saya puter aja dah kertasnya. Dulu sih saya pernah ngelakuin ini pakai mejanya, kebetulan yang bisa dirotasiin gitu, diputer. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, ini semua ya harus dapat sih bagusnya. Tapi ini dia tuh ngidentifikasi sendiri loh ya, titik-titik atau areanya yang asalnya putih jadi hijau gitu. Nah ini nggak boleh keubah. Bagusnya sih tetap ya. Apa harus diisolatif dulu ya ininya? Di double tip dulu gitu. Ya, nah ini bisa dilakukan oleh masing-masing asalkan kertasnya udah di print, kemudian objeknya masuk ya, udah di print juga. Oke, ya. Oke, saya save lagi. Nah ini, saya coba kembali lagi. Atau gini deh, sorry. Nah, kalau yang ini tadi, kemudian kita pengen ngetes gitu. Tes yang ada di situ itu adalah kita coba menguji, ya mengetes gitu ya, ngetes tanpa kertas ini pun bisa. Tanpa kertasnya bisa. Kita tuh mau menguji apakah si box itu tuh udah bisa terdefinisi nggak si objek 3D tadi. Nah, kalau udah bagus dari sudut sini tapi ya, itu muncul yang apa ini tuh ya? Kayak box warna hijau gitu. Ini kalau diputer ya dia ngikutin. Nah ini cukup bagus kalau dia ke atasin. Ya ini masih bagus, masih oke. Jadi untuk titik-titik yang tadi sih atau penampang yang tadi juga kayaknya udah cukup ya. Cuman kalau mau lebih bagus lagi ya berarti harus semua area yang kotak tadi itu di cover sama dia gitu. Oke, jadi menu tes di sini itu adalah digunakan untuk menguji aja apakah yang bagian sebelah sini itu walaupun areanya masih banyak yang putihnya itu cukup atau enggak gitu untuk dijadikan suatu marker nanti. Oke, kita kembali ke, nah ini dia. Ini HP-nya saya ini dulu ya, bentar. Oke, ya baik. Jadi udah kita lakuin itu. Filenya di mana ya? Sebentar ya. Cek. Oh iya, betul. Sorry. Jadi kalau udah kita ngerekam, nanti kita udah di save kan di database si aplikasi Vuforia scanner objeknya tadi, itu nanti dia akan menyimpan secara otomatis file.od. Sekarang kita akan lihat di dalam penyimpanan internal handphone ada di, nah ini dia, ada Vuforia Object Scanner. Oke, sebelah sini ya, Vuforia Object Scanner. Ini kita tinggal klik aja. Nah ini dia. Nanti yang kita ambil, yang akan kita kirimkan ke database Vuforia itu adalah yang objek reco, bukan metadata ya. Kalau metadata ini hanya cuman file JPEG, kalau saya JPEG sama propertiesnya. Kemudian kalau yang ini masih metadata ya. Oke, yang share bukan, masih nol item. Nah ini dia objek reco. Jadi ini filenya itu .od gitu ya. Ini silakan di-copyin aja dulu ke laptop atau ke PC kalian. Baru nanti dari situ kita akan naikin dia ke database Vuforia-nya. Oke, nah saya udah ada di sini yang ini ya. Ini silakan kalau mau download aja. Oke, nah sekarang kita masuk ke si Vuforia-nya. Ya, nah ini dia. Ini udah masukin saya duluan. Udah saya masukin. Jadi caranya adalah add target. Oh ya, ini database yang kemarin masih yang dengan lisensi yang sama. Add target, kemudian pilih yang 3D object. Nah ini, kemudian browse dan nah ini dia file OD-nya. Oke, box Mars UFO udah saya masukin. Kemudian saya akan masukin yang cylinder. Open dan add. Gak ada ngisi apa-apa ya di sini ya. Kalau cuboid, kalau cylinder kan dia minta ukuran kan gitu. Add. Nah ini dia.
Ya udah, tinggal nunggu. Kalau yang internetnya lambreta ya ngopi lah, mandi dulu lah. Ini nggak tahu ini lambret nggak ya? Ya, bentar lagi. Oke, sip. Ya, jadi si silinder FUFO ini udah masuk dan statusnya sekarang lagi diproses. Kalau dia udah beres, nanti statusnya aktif. Ini box Mars FUFO yang sebelumnya udah saya masukin. Nah, ini jadinya kayak gini. Oke? Ini augmentable-nya juga dia nggak diliatin ya. Pokoknya cuma gini aja udah gitu. Oke, HPP hewan. Nah, ini udah aktif. Oke, silinder FUFO ini udah masuk yang ini, tapi yang saya kemarin ya. Ya intinya kan filenya sama ya, .od kan. Jadi dia masukin ke situ. Caranya seperti tadi kok. Gampang. Oke. Kayaknya udah ya. Ini udah beres. Sip. Ya, baik. Nah, video selanjutnya kita akan mencoba untuk narik semua marker ini ke dalam database, download database seperti biasa. Caranya juga masih sama ya. Klik semuanya marker yang mau di download semua, kemudian di download database all, kemudian pilih Unity Editor. Di video selanjutnya kita akan melakukan itu dan kita akan coba untuk mengkonfigurasi dia di Unity-nya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa pekerjaan yang pernah saya lakukan terkait tentang objek 3D. Bentar, saya lupa di mana. Oke, ini dia. Nah, jadi ini ada apa ya? Ada paper toy. Ini namanya produknya tuh Pipoya. Karakternya ini namanya si Kupi. Ini juga si Jipo gitu kalau nggak salah. Ya, jadi ini Pipoya itu bukan nama ini deh. Pipoya itu nama game studionya kalau nggak salah. Studionya. Jadi mereka bikin paper toy dan waktu itu kita coba untuk kerjasama. Gimana bikin si paper toy ini menjadi hidup menjadi live gitu, kayak gitu. Nah, ini mah foto actionnya aja. Nah, seperti ini. Jadi yang gambar Kapten Amerika tuh yang sebagai alasnya, ini tuh nanti akan saya jadikan kamarnya gitu dulu tuh. Kemudian si Jiponya masuk, si Kupinya juga masuk gitu. Nanti kita lihat demonya ya. Hasilnya sih kayak gini. Tapi nggak cuma gini doang. Waktu itu kita ngeset, itu ada sebuah kayak percakapan gitu. Kayak percakapannya. Nah ini adalah produk dari si game studionya Pipoya ya. Ini si Happy, ini si Kupi dan seterusnya. Itu kita gunting, potong, kemudian ya disusun lagi di lem dan akhirnya jadi. Nah, objek itu yang nantinya akan kita scan, akan rekam. Nah, ini kemudian, ini proses yang udah pernah kita lakuin kan tadi. Nah, ini juga dapat. Iya. Nah, ini untuk ngetesnya ya tadi ya. Dan ini ya seperti itu. Nah, videonya gini. Nah, ini. Ini moga-moga kedengaran percakapannya. Itu jadi ada apa? Ada kamarnya. Nah ini Kupi, langsung dia muncul. Nah itu dia.
Oke, ini ada percakapannya. Kemudian kalau ada karakter lagi masuk, berarti if else ya. Nah, itu percakapannya masuk lagi kayak gitu. Jadi ini bukan box target cuboid ya ataupun silinder, enggak, tapi ini pakai yang objek tadi gitu. Dan ini ketika si Jipo atau yang coklat tadi dimasukin duluan, nah kayak gini, itu percakapannya beda lagi. Jadi yang bisa kita advance kan pada pada bagian ini atau pada bagian marker ini tuh ya kita bisa mainin lah. Kalau untuk anak-anak ini asik banget gitu. Lihat percakapannya gitu. Oke, gitu deh. Ini udah beres. Ya, silakan download ya. Ininya nanti di deskripsi video ini nanti saya cantumkan link. Ini udah ya semuanya. Ya, sip. Oke, nah itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita mainin di AR itu. Apalagi udah ditambah dengan objek scanner. Belum nanti kita di video selanjutnya kita akan coba untuk mainin yang markerless object gitu ya. Contoh penerapannya biasanya kita pakai itu buat kita arahin kameranya ke atas, kamera handphonenya. Kemudian mana nih mall? Oh di situ ada mall. Jadi kayak ngepin gitu. Kita pakai bukan Vuforia. Nanti ada engine yang lainnya. Oke, ini itu udah. Tinggal kita praktekkan langsung di Unity-nya. Sip, tunggu di video selanjutnya ya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.